I set a goal to read 100 books in a year, and last year in 2022, I finally did it. Let's make a challenge out of this crisis in my life and read 5 self-help books in 5 days. You're reading books, a lot of books, to be the best version of yourself. That's good. That's real good. Terus aku mempertanyakan diriku sendiri kan, emang buat apa sih kok kita ini harus baca buku itu lebih banyak? Apakah dengan membaca buku lebih banyak, hidupku itu bakal lebih baik? Yang ternyata sebenarnya itu enggak juga. Apakah semakin banyak buku yang aku baca, kita itu makin dekat dengan mimpi kita? Ya emang lebih dekat sih, tapi cuman kayak kecil banget gitu loh. Dan ternyata setelah 3 tahun aku tuh baca buku, ternyata nggak ada hubungannya antara berapa banyak buku yang kita baca sama seberapa baik hidup kita tuh bakal berubah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Seberapa banyak kamu tuh tahu ilmu-ilmu baru, seberapa besar mindset kamu berubah, nggak ada hubungannya dengan hidup kamu tuh bakal berubah sebaik apa. Nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi buku kan ngerubah mindset kita, tapi kita kan jadi bisa belajar dari pengalaman-pengalaman banyak orang dari buku. Yes, itu bener banget. Emang bener. Mindset kita tuh bakal berubah drastis banget setelah kita tuh baca buku. Tapi ada langkah yang seringkali itu dilupakan dan dilewati, yaitu langkah untuk start doing, langkah untuk take action. Itu nggak dilakukan banyak orang. Jadi sekedar ngerti hal-hal baru, ya udah merasa kayak, wah aku udah lebih baik ini. Ya, padahal ya biasa aja. Yang merasa bahwa, oh mindset aku lebih baik sekarang, mindset aku udah berubah gitu. Aku sekarang udah jadi lebih baik dan bla bla bla. Ya bener sih. Mindset kamu tuh lebih baik pas baca buku. Yes, it is good. Yang artinya buku itu tuh bagus. Dan sebenarnya nggak ada manfaatnya juga kalau kamu sekedar merubah mindset doang dan berhenti di kepala kamu. Sedikit banget gitu loh impactnya. Ini orang yang ngerti teori, orang yang berilmu, sama orang yang melakukan teori. Itu level mentality-nya udah nggak bisa di-compare bahkan, karena saking sejauh itu. Misalnya nih, kamu baca buku tentang mengelola uang. Rich Dad Poor Dad lah, Psychology of Money, whatever it is. Kamu ngerti akhirnya, oh ilmu mengelola uang seperti ini. Kalau punya uang harus seperti ini, kayak gitu kan. Tapi, itulah aku kasih 10 miliar. Apakah kamu langsung bisa untuk menerapkan ilmu itu hanya sekedar karena mindset kamu berubah? Nggak juga. Bahkan biasanya nih, udah ngerti kasih 10 miliar, merasa itu diberi gitu aja, kamu akhirnya spending nggak karu-karuan, dan akhirnya mindset kamu nggak kepake, ilmu baru kamu nggak kepake, karena mentalitinya belum siap. Mindset kamu berubah, belum tentu itu kepake di real life. Mindset berubah itu artinya apa sih? Itu artinya kamu sekarang tuh ngerti sumber masalah kamu tuh apa sih? Oh ternyata aku bermasalah di sini gitu. Oke, biasanya di buku udah ngerti kan, oh kalau masalahnya ini ya solusinya begini gitu kan. Akhirnya kamu ngerti kan, masalahnya apa, solusinya apa. Itu kayak udah separuh jalan banget. Akhirnya kamu buat rencana sedemikian rupa lah dari solusi-solusi yang ada di buku gitu kan. Kamu, oh nanti aku harus begini, aku harus melakukan ini gitu kan. Kamu bikin sesempurna mungkin, akhirnya kamu belajar inilah, belajar itu lagi. Bentar deh, kalau aku mau melakukan ini, aku harus ngerti yang ini dulu deh. Aku baca buku yang ini dulu deh. Nanti aku ngerti, bisa aku masukin ke planning aku dan lain sebagainya. Muter di situ aja gitu loh. Kamu udah tahu masalahmu apa, kamu udah tahu solusinya, dan kamu tahu gimana cara melakukan solusi itu. Tapi kamu muter di situ-situ aja buat menyempurnakan solusi. Kamu stop dulu deh. Kamu tanyain ke diri kamu sendiri. Kesempurnaan solusi seperti apa sih yang kamu cari sebenarnya? Solusi yang kayak gimana yang kamu cari yang aku bakal lakukan saat ini? Yang kayak gimana? Coba tanyain ke diri kamu. Karena aku pernah di posisi itu. Aku ngerti mindsetnya, aku ngerti rasanya. Kalau aku jujur ke diri aku sendiri di 2 tahun lalu, itu hanyalah sebuah alasan karena aku tuh takut buat melangkah. Aku takut buat take action, dan aku takut kalau misalnya nih, aku take action dan aku gagal. Aku melihat dunia yang baru, bahwa itu tidak seindah yang ada di buku. Bahwa yang aku lakukan nih ternyata tidak langsung berhasil seperti apa yang dikatakan di buku, dan aku nanti bingung aku harus apa. Karena saat aku gagal, it means aku harus memulai lagi dari awal. Aku takut dengan hal itu. Aku akhirnya takut gagal. Karena takut dengan resiko-resiko itu yang sebenarnya aku nggak tahu juga gimana rasanya. Aku udah membuang waktuku 2 tahun melakukan hal-hal yang kayak begitu. Kalau aku boleh saran ke kamu, atau aku kasih saran ke diriku sendiri, di 3 tahun lalu, di saat aku mulai baca buku adalah, stop reading, start doing. Read less, baca secukupnya aja. Plan less, bikin rencana itu juga secukupnya aja. Tidak usah sesempurna mungkin, hanya cukup sempurna aja. Take action now. Udah take action aja sekarang gitu, dengan rencana yang kamu punya. Toh kamu nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, ya kan? Karena sama-sama nggak tahu, ya udah lakukan aja. Ini nih yang paling penting, do it consistently. Lakukan itu dengan konsisten. Ini yang bakal aku omongin ke diriku 3 tahun lalu.
yang aku baru ngerti setelah aku mencari jawaban selama 2 tahun. Dan kalau kamu bisa menghemat waktumu 2 tahun dengan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti aku, ya why not? Waktu nggak bisa kembali loh. Waktuku 2 tahun tuh nggak bisa balik loh. Tapi kamu masih bisa menghemat waktu kamu 2 tahun. Stop reading, start doing. Oke? Mudah banget kan? Selamat mencoba.